sekolah minggunya ya. Oke. Ini juga kegiatan ibu-ibu yang tadi saya perkenalkan bekerja sama dengan Kanwil Provinsi Kementerian tertentu. Ya, terakhir inilah ucapan kami, selamat datang ya, Wete Tongtian ya. Nah, kami selalu 1967 oleh Pak Harto dikeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 67, di mana itu disebutkan bahwa segala adat istiadat budaya tradisi termasuk bahasa Mandarin itu ya, termasuklah main naga barongsai locak gome itu tidak boleh ditampilkan di depan umum. Jadi kalau kami main naga mesti dalam rumah, Pak. Bayangkan kalau dibikinnya yang ada 50 meter dalam rumah gimana. Kemudian terkait dengan Pak Kasubag, beliau ini minta bantu nih kalau ada pegawai yang beragama Konghucu. Siapa tahu nanti ada buka honor, boleh Pak Kasubag cari yang agama Konghucu biar untuk membantu kami yang ada nih Pak sampai saat ini yang membantu Konghucu itu masih muslim Pak, jadi belum ada. Mudah-mudahan nanti buka di honor Pak Kasubag. Kalau buka honor kita cari khusus kawan-kawan yang di Konghucu biar semuanya terlayani, dan biar kawan-kawan di Konghucu juga merasa ada bagian tak terpisahkan dari kantor Kementerian Kota Pontianak. Kemudian kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan ini baik sekali Pak, ini saya sebut sebuah peradaban baru di Kota Pontianak yang silaturahim ini mungkin belum sempat dilakukan yang lalu atau sudah kita melakukan lagi kegiatan seperti ini, dan mohon dukungan semua nih Pak biar kegiatan kita tetap berlanjut, tetap konsisten kita laksanakan. Kemudian yang terakhir barangkali suatu ketika boleh Pak peringatan Nabi Kongzi kita adakan semacam seminar gitu kan. Tentu seminar ini penting Pak, mengundang semua kita, semua agama. Kebetulan di Jakarta itu ada orang Pontianak pakar agama Konghucu, namanya Profesor Dr. Ihsan Tangguh Bengadi, kelas ketiga. Beliau itu pakar agama Konghucu dan bahkan menjadi rujukan. Karena itu kalau ada waktu Pak Disen, Pak Ketua Matakin Provinsi boleh kita undang biar bersama-sama bagaimana membangun Kalimantan Barat ini kan lebih baik lah. Mungkin ini dapat kami sampaikan, nanti kawan-kawan mungkin bertanya-tanya kan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, Ketua Matakin. Jadi kalau Matakin ini majelis tinggi gitu Pak ya, majelis tinggi agama Konghucu. Ketua Makin Majelis Agama Konghucu ini Pak ya, ke bawahnya kalau kotanya. Nah ini perlu juga kita ketahui kan, nah, nanti kita Dia ada ya, dan segala sesuatu yang ada karena dia. Kekuasaan Tuhan itu sama dengan langit ini, kita mau pakai Apollo coba sampai ke ujung mana ketemu, enggak ketemu. Begitulah kekuasaannya begitu besar ya, enggak bisa kita jangkau. Maka kalau dalam agama Konghucu Tuhan itu nggak ada patungnya, nggak benar kalau bilang ada patung, kan nggak ada. Yang ada patung itu hanya leluhur orang-orang baik zaman dulu kami jadikan panutan. Maka tadi itu kan ada kalimat, apabila menemukan orang baik atau orang bijak, berusahalah menemainya. Artinya kita ikuti kebaikannya, jejaknya kita ikuti ya. Tapi kalau tidak baik, kita periksa diri kita sendiri, jangan-jangan sama tayyun. Nah, maksudnya dia kalau suka nipu, suka bohong ada ya kan, kita nggak usah coba dia, tapi kita perhatikan ya, sama enggak saya dengan dia. Kalau sama ya silahkan perbaiki diri masing-masing. Artinya sebagai tolak ukur ini, tolak ukur kita kalau orang buat jahat itu sebagai tolak ukur buat kita untuk memperbaiki. Kalau seandainya ternyata kita sama tayyun dengan dia gitu. Ya kan? Yang kedua menyangkut tadi Pak, menyangkutnya tadi acara Cap Gome ya. Sebetulnya kalau kita cerita panjang Pak, singkat. Yang paling sulit itu adalah kesimpulannya kadang-kadang ya, karena kadang-kadang terus singkat orang belum mengerti. Tapi pendek saja. Jadi di dalam Tiongkok itu, Cina itu ada dua ajaran ya, yang timbul yang di itu satu ada Wuqiao, satu yang kedua adalah Taoqiao, Taoisme ya.
Ruciao itu adalah sebenarnya ajaran Konghucu. Ruciao kalau di Cina sana itu bukan disebut agama Konghucu, cuma di Indonesia ini sudah terlanjur menggunakan istilah agama Konghucu karena di dalam ajaran Ruciao di Tiongkok itu yang terkenal adalah Konfusiusnya. Beliau ini adalah yang terakhir, artinya yang menyempurnakan ajaran Ruciao. Jadi kalau orang bule itu bilang Konfusius, akhirnya masuk Indonesia jadi agama Konghucu. Yang kalau kita mau kembali asalnya namanya Ruciao. Ya. Jadi Ruciao itu sebenarnya agama Konghucu. Itu kapan mulai ada? Itu mulai 2953 sebelum Masehi. Ya, itu sudah ada. Sedangkan Tao Ciao itu mulainya itu selisih umurnya dengan Nabi Konghucu itu 30 tahun. Ya. Bertentangan nggak Taoisme dengan Konghucu? Sedikit perbedaannya, tapi tidak bertentangan. Karena Tao itu lebih cenderung ngambil yin yang ada kayak orang bilang, orang Melayu udah kayak jaring laba-laba tuh yang biasa dipasang di pintu kan untuk nangkalan tuh, dan orang bilang kan untuk jadi penangkal dipasang depan pintu. Kalau orang Muslim ada nggak ya? Ada kursi untuk nangkalan tuh ya. Kalau dia baca, pokoknya dia lihat bacaan itu takut dia. Jadi itu tidak ada pertentangan, karena di dalam kitab suci itu ada sesucing itu ada bagiannya. Salah satu bagian adalah I Ching. I Ching itu didalami oleh Taoisme. Nah, dia lebih cenderung bicara supranatural, baik anobah antara melayang-layang. Artinya bicara tentang sesuatu hal yang banyak yang tidak kelihatan, ya, mistik kalau istilah orangnya. Tapi mistik dalam pengertian bukan yang jelek lah, yang gaib. Nah, sehingga kalau kadang-kadang kalau untuk anak-anak ada demam itu dibikin kayak simak minum sabur ya kan. Nah, kalau dijampi lah, kalau orang Melayu kasih air putih dijampi-jampi minum kan. Nah, jadi orang Tionghoa juga ada, itu lebih cenderung ke Taoisme. Nah, tapi tidak bertentangan dengan Konghucu karena dia satu bapak satu dari satu sumber dia. Cuma dia lebih memperdalam ke I Ching-nya. Kalau Konghucu itu lebih cenderung ke kemanusiaannya, hubungan manusia dengan manusianya, hubungan kasih sayang antara satu dengan lainnya, ya, tentang etika dan itu. Mungkin dia bisa lewat darat, dia satu ada jalan sutranya itu sudah buka. Kita mulai dari Siddhartha Gautama. Ya, sebetulnya Buddha itu asalnya dari India. Ya, tokoh utamanya adalah Siddhartha Gautama. Itu beliau lahir itu kurang lebih 500 tahun. Dia sebenarnya 7 tahun lebih muda dari Nabi Konghucu. Ya kan, sekarang kalau sekarang kan lebih tua Konghucu malah 7 tahun. Kalau bilang sejaman, satu zaman lah ya. Nabi Konghucu lahirnya 550 Masehi, berarti kurang lebih 540 sekian. Jadi sekarang kan 2576. Waisak tahun berapa itu kayak itulah. Tinggal ya Waisak 2569. Iya kan? Waisak 67 ya? 2569. 69 ya? 69. Nah, pokoknya kurang lebih itulah 7 atau 8 tahun. Nah, 7 tahun. 255 artinya Kalau Konghucu itu, iya. kalau Nabi Konghucu masih hidup umurnya sudah 576 tahun. Ya, kalau Siddhartha Gautama masih hidup berarti umurnya 2569. Satu zaman. Asal usulnya kan Siddhartha Gautama bapaknya raja itu kan Hindu. Sebetulnya Hindu dan Buddha itu sama dengan Konghucu dengan Tao. Ya, itu masih mirip. satu induk. Nggak ada pertentangannya ada sebetulnya, karena ada sebagian juga kitab dari Buddha itu dari Hindu kalau tidak salah. Ini cerita kawan saya yang Pak Putu. Pak Putu kan orang Hindu. Benar. Saya biasa Ya, dulu awalnya memang ini Hindu sekilas memang saja. bapaknya. Lalu masuk. Waktu itu belum ada misi penyebaran Buddha ke Cina. Penyebaran Buddha itu baru abad ke-7. Abad ke-7. Tapi
Tapi kalau diperkirakan juga 200 sebelum Masehi bisa saja terjadi person, mungkin orang Buddha masuk ke Cina, tapi kayak kita nih pergi, tapi bukannya beragama, tapi orang yang beragama Buddha tapi masuk ke Cina, ya kan, pada tahun 200 sebelum Masehi mungkin sudah ada, karena sudah ada jalurnya, ada jalan daratnya. Nah, Buddha masuk ke Cina itu abad ke-7 karena Cina itu sangat tertutup sebetulnya. Dia tidak mau menerima budaya luar, ya kan, dia berpegang teguh pada budaya sendiri, sehingga ketika mau Buddha masuk dia tolak, dia belum mau terima, karena kalau ikuti budaya India tidak mau. Nah, tapi ya kawan-kawan Buddha kan tidak kehilangan apa juga sehingga masuk, terjadilah akulturasi campur sehingga timbullah Sanjiao. Sanjiao itu 3 aliran, 3 ajaran, yaitu Buddha, Konghucu dan Taoisme, sehingga timbullah Tridharma. Tridharma dicampur ya. Kalau kayak es teler tuh Bang, kalau dicampur ada semangka es dalam tuh enak gitu. Nah kalau satu macam tak enak gitu ceritanya. Jadi timbullah Sanjiao, 3 agama. Jadi 3 agama bisa satu atap. Masuklah ke Indonesia kan termasuk. Jadi kalau cerita Sun Wukong itu sebenarnya fiksi, itu memang ditulis. Kalau Dewi Kuan Im itu kelahirnya 600 sebelum Masehi, ya kan? Malah duluan Nabi Dewi Kuan Im sebetulnya, ya kan? Dari Siddhartha Gautama kurang lebih juga 1 zaman. Nah, hanya saja ya orang Cina ini kan, Tiongkok ini kan yang tadi itu campur-campur sehingga umat Buddha juga menghormati Dewi Kuan Im, ya umat Konghucu juga menghormati Kuan Im, karena kan tadi sudah kita sebutkan Nabi Konghucu berpesan apabila menemukan orang baik, ya kan, termasuklah Dewi Kuan Im itu kan orang welas asih, Dewi welas asih, sehingga sering menolong orang, sehingga beliau itu tidak menikah, hanya sepanjang umur dia itu vegetarian, ya kan, jadi umat Konghucu tetap menghormati, ya itu tidak ada masalah, karena adalah orang-orang baik yang dipercaya menjadi dewa dewi kan. Nah, jadi kita tetap menghormati, tidak ada masalah, karena itu kan baik kan, kita sudah dipesankan sepanjang dia baik kita hormati, gitu, kita ikuti jejaknya, kita jadikan panutan dia gitu. Nah, tapi kalau Sun Wukong filmnya saya berani pastikan itu fiksi, itu bukan cerita yang sesungguhnya. Hanya keempat karakter itu orang Cina itu hanya menggambarkan manusia itu kan tentang karakter itu, ya kan, dia pandai tapi dia nakal, bukan main kan gitu lah. Nah gitulah. Yang itu pakai itu yang babi itu, nah dia suka makan, dia ada suka. Maksudnya gambaran karakter manusia. Yang satunya itu penurut, yang cacing, tapi kan dia baik tapi dia penurut, tapi tidak pintar-pintar amat, gitu kan. Ya kan. Nah kalau si Tong Samcong itu kan beda dia karakternya, dia baik, tokoh agama, itu intinya keempat itu menggambarkan karakter manusia sebetulnya, ya. Jadi artinya kalau kita Samcong walaupun dia baik, dia bagaimanapun, tapi dia tanpa membantu yang ini kan tidak bisa. Jadi harus ada saling membantu, harus ada kerjasama yang baik. Tapi yang terlalu nakal ini juga harus dikendalikan Pak. Jadi kalau Bapak nanti jadi bupati atau jadi wali kota, hati-hati dengan wakilnya. Ya, saya itu istilahnya Pak. Dia kan satu sama-sama begini. Kalau di kantor kami itu ngomong saya ini agak cerita apa ada ya, ini kan ngomong tadi kita kan tidak bicarakan siapa-siapa. Bukan takut dia ini, kalau dia nggak dikendalikan nanti dia mau berpuasa lah, makanya dirantai palanya itu, dibaca kan dia, menurut dia, pusing palanya, dikasih duit. Jadi mesti diatur juga. Nah gitu. Jadi itu menggambarannya manusia Pak. Manusianya seperti itu, gambaran aja. Memang betul juga dia ceritanya, tapi ceritanya gambaran manusia sifatnya seperti itu betul juga. Ya. Nah, tapi filmnya itu fiksi,
hiburan. Tapi banyak orang terpengaruh begitu ceritanya sekali tidak. Ya. Apalagi tadi itu Pak? Pagoda itu gini. Pagoda itu kan memang dalam film itu kan ada juga Pak. Dia tidak selalu tingkat 8, tapi bisa lebih tinggi itu enggak.